Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Terima kasih yang sudah mampir. Admin mau lanjutin dari cerita part yang sebelumnya. Sekarang kita udah sampai ke part 5 ya. Jangan lupa sebelum nonton, siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita gas langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Setelah mengetahui kalau itu Fei Fan, Ling Yan pun memberi penjelasan kepada Chang Xuan bahwa dia yang akan mengurus semua kesalahpahaman itu dikarenakan Fei Fan adalah salah satu dari Master Puncak. Kemudian Ling Yan pun keluar untuk menemui Fei Fan. Dengan cukup percaya diri, Fei Fan pun menjelaskan bahwa dia akan membebaskan Ling Yan dari jeratan MC kita. Alih-alih memberi respon positif, Ling Yan malah menolak tawaran itu dan memberitahukan bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman karena dirinya tidak merasa dipaksa. Dengan jawaban Ling Yan itu, Fei Fan masih tidak bisa menerimanya. Dia masih tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Ling Yan. Batu-bat lu, orang dibilangin. Untuk meyakinkan Fei Fan, dia pun menambahkan bahwa dirinya lah yang menawarkan diri untuk menjadi seorang pelayan. Ia meyakini bahwa Chang Xuan bukanlah orang jahat seperti yang dimaksudkan oleh Fei Fan. Dan Ling Yan pun melarang untuk memanggilnya dengan nama depan karena dia tidak merasa dekat dengan Fei Fan dan takut Chang Xuan menjadi salah paham karenanya. Di situ Fei Fan pun ngegas dan memaksa Lin Yang untuk mengaku saja bahwa dirinya saat ini sedang diancam. Waduh, gak jelas banget nih orang nih. Ling Yan pun akhirnya menarik pedangnya sambil mengatakan sekali lagi bahwa dia tidak mau dipanggil dengan nama depannya saja. Sambil mengacungkan pedangnya, dia pun mempertegas bahwa sebelum ingin bertemu dengan MC kita, dia harus melewati dirinya dulu atau pergi secara baik-baik. Mendengar kata-kata itu, Fei Fan pun sempat kaget dan tidak percaya. Belum sempat merespon, Ling Yan pun melancarkan sebuah tebasan. Terlihat bahwa Fei Fan menghindari ki dari pedang Lin Yang. Dengan mata yang menyeringai, Ling Yan pun memberitahu bahwa baru saja dia sengaja tidak mengenai Fei Fan. Kemudian dia mengancam bila Fei Fan memanggilnya dengan nama depan lagi, dia tidak segan untuk mengenainya. Dengan pemilikannya yang masih semrawut, Fei Fan malah ingin tahu bagaimana caranya Lin Yang bisa sepatuh itu kepada MC kita. Di situ diketahui bahwa Fei Fan sangat terobsesi memiliki Lin Yang. Fei Fan pun dengan percaya diri akan meladeni Lin Yang. Di situ terlihat bahwa Fei Fan sedang menyiapkan ki pedangnya. Sambil menebaskan pedangnya, Fei Fan pun meneriakkan pada Lin Yang bahwa jika dia menang, maka dia berharap untuk tidak dihalangi. Beden banget lah, Fan. Diperlihatkan ujung pedang Lin Yang berbenturan dengan ki pedang yang ditebaskan oleh Fei Fan. Tetapi di situ ki pedang Fei Fan langsung hancur dan ki pedang Ling Yan lah yang menang dan hampir saja serangan itu mengenai wajahnya. Diperlihatkan sebuah pohon di belakang Fei Fan terbelah akibat serangan dari Lin Yang. Belum membalas serangan itu, Ling Yan tanpa ragu menambah serangannya menjadi berlipat ganda. Akhirnya, mulut Fei Fan mengeluarkan sebuah cairan merah. Di situ juga diperlihatkan bahwa pakaian hingga pedang Fei Fan mendapatkan damage yang besar. Dengan tubuh yang sempoyongan, di situ Fei Fan akhirnya mengakui bahwa kekuatan pedang Ki Lin Yang telah berkembang menjadi 10 ki pedang yang menentukan pencapaian alam besar. Panjang banget dah nih namanya. Lian pun masih saja geram dan mengulanginya kembali soal Fei Fan yang begitu berani memanggilnya dengan nama depannya. Mendengar itu, Fei Fan pun menjadi panik dan langsung bersimpuh di hadapan Lin Yang dan juga meminta maaf karena selama ini dia memanggil dengan caranya yang salah. Dengan tegas, Lin Yang meminta kepada Fei Fan untuk pergi dari hadapannya. Tapi bukannya pergi, dia pun makin gelap mata. Fei Fan mencoba melakukan serangan kejutan yang diarahkan kepada Chang Xuan. Ling Yan pun hanya bisa berteriak memanggil nama MC kita dengan maksud memberi peringatan. Di sisi lain, si gadis kecil iblis masih saja bermanja-manja kepada Chang Xuan dan tetap ngotot ingin disuapi. Kembali diperlihatkan bahwa serangan Fei Fan yang sudah sangat dekat mengenai Chang Xuan. Tak lama setelahnya ada sebuah ledakan.
Si gadis iblis matanya terlihat begitu berkaca-kaca dan ternyata serangan itu telah menghancurkan meja berikut juga dengan makanannya. Kita diperlihatkan Chang Xuan yang masih terlihat sempat menyelamatkan cangkir dan teko anggur yang sedang dia minum. Yuyu yang tersulut emosinya pun menggenggam pedang Fei Fan dengan tangan kosong. Dia menambahkan bahwa makanan itu begitu berharga dibanding dengan nyawa Fei Fan. Seketika pedang yang dipegangnya pun hancur sambil menyatakan bahwa dirinya masih belum kenyang. Di situ Fei Fan pun kaget karena pedang terbaik yang dimilikinya begitu mudahnya hancur seperti rempeyek. Dengan mata yang mengerikan, si gadis kecil iblis mengeluarkan ki dari tubuhnya. Kembali lagi dengan tangan kosong, dia mengangkat sebuah beton yang siap untuk diarahkan ke Fei Fan. Wah, Yuyu ini udah kayak si Huluk ijo, bro. Di sini diperlihatkan bahwa Yuyu mengeluarkan sebuah ki yang berwujud kucing. Setelahnya, tanpa ragu, Yuyu pun menghantamkan beton yang diangkatnya kepada Fei Fan. Tidak hanya sekali, tetapi itu pun mengarahkan hantamannya kepada wajah Fei Fan dengan berulang kali. Setelah terlihat babak belur, sambil terbata-bata, Fei Fan memohon untuk meminta Yuyu berhenti melakukan hantamannya itu. Setelahnya, tetua tertinggi pun muncul dan memohon kepada si gadis kecil iblis untuk berhenti karena dirasa itu sudah cukup. Dengan wajahnya yang menyeringai, tetua tertinggi pun bertanya kepada Fei Fan bahwa sebenarnya apa yang sedang ia lakukan di sini, dan dia mengungkapkan kekesalannya karena seseorang telah mengganggu ketika ia sedang menjamu seorang tamu. Di tengah Fei Fan yang tidak bisa berkata-kata, tanpa ragu tetua tertinggi kemudian menendangnya. Kembali kita diperlihatkan bahwa Yuyu yang sedang uring-uringan karena perutnya belum kenyang dan tempat itu menjadi kotor sekarang. Deng Yan pun merasa tidak enak dan meminta maaf kepada Chang Xuan atas kegaduhan yang baru saja terjadi. Respon MC kita pun hanya santai dan tidak mempermasalahkannya. Tapi dia malah memberi wejangan kepada Lin Yang yang masih perlu meningkatkan pertahanan dalam pertarungannya. Karena jika saja dia menggunakan gaya bertarungnya seperti itu di luar sekte, bisa saja itu dapat menghilangkan nyawanya. Di sisi lain, tetua tertinggi masih saja terlihat bingung dan berpikir bahwa dengan kegaduhan yang dibuat oleh Fei Fan tadi, MC kita tidak terpancing emosinya dan masih saja stay cool. Tambah di hadapannya itu jelas terlihat bahwa Lin Yang dan Yuyu begitu menghormatinya. Dia sangat begitu ingin tahu identitas dan juga tujuan kedatangan MC kita itu. Tidak begitu ingin ambil pusing, akhirnya tetua tertinggi malah menanyakan hal yang lain kepada Lin Yang. Soal sejak kapan dia menguasai jurus 10 ki pedang yang ia gunakan tadi melawan Fei Fan. Dengan tegas, Lin Yang hanya menjawab bahwa dia bisa melakukannya karena bimbingan MC kita. Mendengar itu, tetua tertinggi pun nampak kaget. Kemudian dia bertanya, apakah Lin Yang tidak bercanda? Karena bagaimana bisa anak muda yang ada di hadapannya itu bisa membantu menguasai jurus itu, dan bagaimana juga dia mengetahui jurus yang berasal dari sekte. Dengan santai, Chang Xuan hanya menjawabnya, karena aku memang tahu jurus itu. Dengan wajah yang cukup sinis, tetua tertinggi menimpali sekaligus bertanya bagaimana MC kita bisa mengetahui itu dan pernah belajar teknik jurus pamungkas dari sekte Xingchuan. Kemudian si gadis iblis menyela percakapan itu dengan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang mengajarinya, dan apakah tetua tertinggi masih saja tidak bisa terima sekarang? Di situ juga dia menjelaskan bahwa itu cuma teknik bela diri kelas 6, yang mana itu sama sekali tidak cocok dilakukan oleh pria dan menganggap bahwa itu hanyalah teknik sampah. Setelahnya terlihat bahwa tetua tertinggi malah menyalahkan Yuyu karena bisa-bisanya dia mengajari teknik yang dimaksud kepada sembarang orang, yang mana itu adalah MC kita. Mendengar tanggapan itu, Yuyu pun menjadi geram, kemudian dia mengatakan, apakah dia ingin memiliki masalah dengannya dikarenakan telah mengajari suaminya teknik bela diri? Kemudian dia juga menambahkan, sekarang tetua tertinggi sudah mulai berani kurang ajar kepadanya dan memberitahukan bahwa dirinya sudah berubah.
Wah, ini kayak tipikal emak-emak yang gak pernah salah ini. Amsyong ini udah ini. Setelah mendengar itu, tetua tertinggi pun membuang mukanya sambil berkata bahwa dia hanya bercanda. Dia menambahkan si gadis kecil iblis boleh saja mengajarkan teknik itu kepada siapapun yang dirasa berhak untuk mendapatkannya. Kemudian tetua tertinggi mengakui bahwa dirinya lah yang salah. Tak lama setelah percakapan itu, dua orang pelayan menyiapkan meja komplit dengan makanan di atasnya. Akhirnya si gadis kecil iblis dan si kembali melanjutkan makan mereka. Di situ tetua tertinggi kembali merenung dan berpikir. Dia tak heran melihat Yuyu yang begitu lahap makan karena mengetahui bahwa dia baru saja bebas setelah dikurung oleh MC kita selama 2000 tahun. Tapi di situ dia juga bertanya-tanya kenapa si gadis iblis itu begitu setia. Terlebih dia sudah diperlakukan dengan kejam seperti itu. Dia pun juga bingung karena manusia yang tidak memiliki basis kultivasi biasanya memiliki rentang usia yang lebih pendek, tetapi MC kita kelihatan begitu muda. Akhirnya dengan cukup percaya diri, tetua tertinggi bertanya kepada MC kita soal namanya dan juga ingin berkenalan. Tetapi di dalam hatinya tetua tertinggi meyakini dengan kekuatan yang dimiliki Changsuan sekarang, jika saja dia memberitahu nama palsu, dia pasti langsung mengetahuinya, dikarenakan tetua tertinggi mengenal semua orang kuat di wilayah Changzhou. Di situ si dan Lingyan pun malah menanggapi pernyataan tetua tertinggi di mana mereka pun tidak mengetahui nama MC kita hingga saat ini. Di tengah kecanggungan itu, Yuyu melakukan telepati kepada Changsuan. Apakah dia perlu mengganti topik pembicaraan ini? Tetapi Changsuan malah mengabaikannya. Dengan sikap yang santai, akhirnya MC kita mengatakan namanya. Kemudian terlihat Lin Yang dan tetua tertinggi yang begitu kaget mendengar itu. Tapi setelahnya tetua tertinggi meyakinkan apakah yang didengarnya tidak salah. Dengan pernyataan itu, dia malah menuduh MC kita mengadi-ngadi dan mempunyai niatan buruk pada sekte karena nama yang dimilikinya sama dengan tetua pendiri sekte. Di sisi lain, terlihat si gadis kecil iblis sedang menahan tawanya karena mendengar itu semua. Dan pada akhirnya, tawanya pun pecah karena dia tidak dapat menahannya lagi. Kontan Changsuan pun kembali menakol kepalanya agar dia bisa berhenti. Setelahnya, tetua tertinggi memberikan pernyataan kepada Yuyu apakah benar MC kita ini memang tetua sekte. Mendengar itu bukan memberi jawaban yang diharapkan, si gadis kecil iblis malah kembali tertawa. Kemudian pernyataan itu kembali dilontarkan kepada Changsuan. Dengan santainya MC kita menjawab, boleh-boleh saja tetua tertinggi menganggapnya seperti itu. Akhirnya tetua tertinggi pun terpancing emosinya. Sambil berdiri dan mengebrak meja, dia mengatakan bahwa MC kita begitu arogan karena bisa-bisanya ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah pendiri sekte. Di situ si gadis kecil iblis membentak tetua tertinggi untuk menyuruhnya duduk dan bicara secara baik-baik. Dia juga menambahkan bahwa masalah kecil ini tidaklah penting. Kalau dia berani tidak sopan padanya, maka Yuyu pun mengancam ingin menghilangkan nyawa tetua tertinggi. Dengan pernyataan itu, si gadis kecil iblis berharap mendapat perhatian dari MC kita. Tetapi dengan wajah yang datar, MC kita malah melepehnya secara terang-terangan. Di sini pun akhirnya tetua tertinggi pun mencoba mengalah. Bahwa dia ingin menghormati Yuyu dengan cara membiarkan MC kita tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan pendiri sekte Xingchuan. Di sisi lain, MC kita pun merasa bangga, walau dirinya sudah lama tidak di sana, tapi namanya masih direspek sampai sekarang. Setelahnya, tetua tertinggi terlihat mengeluarkan gulungan kertas dan ingin memberitahuan kepada MC kita tentang gambar tokoh tetua leluhur sekte. Dia juga menjelaskan dengan itu, harapannya MC kita merasa sadar diri dan tidak cukup bodoh untuk berpura-pura menjadi tetua leluhurnya. Di sini kita diperlihatkan lukisan tetua sekte yang baru saja dibuka dari sebuah gulungan. Tetua tertinggi menambahkan bahwa penampilan tetua leluhur jauh lebih keren daripada MC kita. Bahkan dia menambahkan kalau Changsuan sama sekali tidak memiliki aura seorang tetua yang mana tampangnya hanyalah pas-pasan.
Di sisi lain, Yuyu pun membandingkan lukisan itu dengan MC kita. Kontan, dia pun tak bisa menahan tawanya dan membenarkan bahwa Changsuan yang ada di lukisan itu memang jauh lebih tampan dibanding dengan MC kita. Dengan wajah kesal, Changsuan bertanya kepada ketua tertinggi soal siapa yang membuat gambar itu. Tanpa ragu, tetua tertinggi memberitahukan bahwa MC kita tidak boleh meragukan keaslian gambar ini, dikarenakan gambar ini dibuat oleh murid dari sang pendiri itu sendiri yang bernama Xing Ye. Mendengar nama itu, si gadis kecil iblis dan Changsuan kembali flashback. Diperlihatkan bahwa Xing Ye yang dimaksud adalah seorang bayi, tapi dari yang mereka ingat, gambar bayi itu sangatlah burik di kala itu. Setelah berkomunikasi antar telepati, mereka berdua meragukan bahwa itu adalah lukisan Xing Ye. Di sini tetua tertinggi kembali menambahkan sambil menunjuk-nunjuk MC kita bahwa tidak ada gunanya jika dia berbohong dan meyakinkan itu adalah gambar dari tetua mereka. Dengan mengabaikan itu semua, Changsuan pun mengajak si gadis kecil iblis dan juga Ling Yan untuk pergi dari sana. Sini diperlihatkan pada sebuah bangunan yang berada di puncak gunung. Di situ diperlihatkan bahwa Fei Fan sedang mengadu pada seseorang yang ternyata itu adalah ayahnya. Dia bernama Yi Xiao yang merupakan master puncak Yuan Xia. Di situ, Yi Xiao dengan datar hanya menanggapi bahwa anaknya itu terlalu sering bertindak sembarangan dan selalu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kali ini tindakannya sangat tidak tepat waktu karena keadaan sekte sekarang sangatlah genting. Tanpa ragu, dia mengarahkan tangannya pada leher anaknya sambil berkata, "Apakah kau berpikir karena kau adalah anakku itu dapat membuat aku ragu untuk menghilangkan nyawamu?" Di tengah Fei Fan yang kesulitan bernafas, dia masih mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya yang dilakukannya cuma ingin bertujuan supaya orang lain tidak memandang rendah dirinya. Setelahnya, ayahnya pun langsung melemparkannya. Tapi di situ, Fei Fan juga masih menanyakan apakah yang dilakukannya itu salah. Sambil mendekatkan wajahnya, kemudian dia berkata bahwa Fei Fan adalah orang yang bodoh. Dan jika bukan karena dia digunakan sebagai alat, maka nyawanya telah lama hilang sudah sejak dulu. Dengan wajahnya yang menyeringai dan sambil menekan pundak Fei Fan, dia menambahkan agar coba memperbaiki perilakunya supaya rencananya tidak berantakan. Setelahnya, dia meninggalkan Fei Fan begitu saja, kemudian berkata dia ingin menemui orang yang dijamu oleh tetua tertinggi. Kita kembali berpindah di puncak Qingsuan, diperlihatkan bahwa Changsuan dan lainnya sedang menuju tempat yang disebut Paviliun Bulan. Di tengah itu, Changsuan bertanya kepada Lin Yang, "Bukankah menurutmu tubuh si sangat cocok berkultivasi dengan menggunakan kuali bulan?" Tetapi Lin Yang ragu dalam memberikan jawaban, bahwa dia saat ini tidak dapat menjelaskan keadaan di paviliun bulan, tapi MC kita akan mengetahui ketika melihatnya sendiri. Di sini diperlihatkan yang mana Changsuan baru saja tiba di paviliun bulan. Akan tetapi itu tidak sesuai dengan harapannya dikarenakan di hadapannya banyak reruntuhan bangunan yang berserakan. Setelahnya Changsuan bertanya kepada Ling Yan tentang apa yang terjadi. Di situ kemudian Ling Yan menjelaskan bahwa dulu 700 tahun yang lalu ada sekelompok monster menyerang Changzhou. Lalu pada masa itu adalah masa kejayaan sekte Shengchuan yang mana merupakan satu-satunya sekte yang paling kuat di Changzhou. Peperangan itu mengakibatkan banyak jatuhnya korban dari luka kecil hingga hilangnya nyawa. Tak tanggung-tanggung, perang itu terjadi setidaknya 3 tahun lamanya. Dan di ujung peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh pihak umat manusia yang mana bos terakhir monster ditaklukkan oleh master sekte Shengchuan. Tidak sampai situ saja, ternyata perang itu hanyalah sebuah konspirasi yang dibuat oleh 10 sekte lain Changzhou dengan tujuan untuk melemahkan sekte Shengchuan yang mana telah kehilangan banyak murid dalam peperangan. Setelahnya para master dibunuh dan akhirnya 10 sekte itu menyerang sekte Shengchuan. Tapi di situ sekte Shengchuan beruntung karena tetua mereka Xing Ye bertarung habis-habisan sendirian
melawan 10 master sekte lainnya. Di tengah runtuhnya sekte kala itu, Xing Quan sendiri tidak dapat melawan penjara dan juga perampok. Ling Yan juga menambahkan bahwa kuali bulan yang merupakan salah satu dari 12 harta terpenting sekte berhasil dicuri. Saat ini, harta terpenting sekte yang tersisa hanyalah formasi yang diukir puncak Yunxia. Saat ini pun tetua Xingye belum diketahui kabarnya, dikarenakan dia pergi begitu saja untuk mencari obat karena luka-lukanya yang parah setelah melawan 10 master sekte lainnya. Mendengar semua itu, MC kita dan si gadis kecil iblis begitu geram. Dia begitu tidak terima karena sektenya mengalami kemunduran hingga sejauh itu. Di tengah pembicaraan itu, Changxuan merasakan keberadaan seorang tak jauh darinya. Sambil menengok ke arah belakang, dia berkata, "Hei kau yang di sana, tidakkah kau harus keluar sekarang?" Setelahnya terlihat 2 orang keluar dari arah itu, yang ternyata itu adalah Fei Fan dan Yi Xiao. Setelahnya, Yi Xiao memberitahukan karena keraguan dia tidak keluar disebabkan Ling Yan yang sedang bercerita kepada MC kita tentang sejarah sedih sekte dan takut mengganggu. Tanpa menunggu lama, Yi Xiao pun memberi hormat dengan maksud meminta maaf mewakili anaknya. Dengan nada yang cukup kesal, dia pun juga menyuruh Fei Fan untuk meminta maaf secara langsung. Dengan keadaan MC kita yang sedikit bingung, Lin Yang memberitahukan bahwa yang di depan mereka itu adalah Master Puncak Yunxia. Dengar itu pun MC kita menjadi antusias karena Lin Yang juga menambahkan setidaknya dia sudah menjadi tetua Master hampir 600 tahun, yang mana Changxuan mengira bahwa dia adalah salah satu Master dari generasi lama. Setelahnya MC kita juga bertanya bahwa setidaknya untuk menjadi Master Puncak Yunxia, seseorang harus menguasai satu teknik formasi yang tersegel dan beranggapan dengan waktu yang dilaluinya selama 600 tahun itu, dia setidaknya sudah menguasai 12 formasi. Dan akhirnya pun bersambung. Wah, ada politiknya juga ya ternyata ini, intrik dan konspirasi. Wah, berat. Mantap nih buat kalian yang pada nonton. Mudah-mudahan bisa cepat update ya ke part selanjutnya. Kayaknya juga dalam waktu dekat ini mau upload judul baru ya. Yaudah gitu dulu deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.